Oke, buat praktek selanjutnya kita belajar dulu ya pakai virtual box. Di sini kalian nanti install sistem operasi Windows 7-nya nggak langsung pakai flash disk ya. Itu ada persiapannya. Terus supaya kalian lancar dulu langkah-langkahnya, kita pakai yang namanya Oracle VM VirtualBox ini. Nanti kalian prakteknya tinggal dibuka aja. Nah, terus tampilannya kurang lebih kayak gini ya. Tuh. Ini sebenarnya udah ada di modul ya. Kalian tinggal cek modul aja nanti. Tapi tahapannya supaya pelengkap juga, ini pakai video juga. Oke, tahapan pertama itu kalian bikin virtual mesin baru, klik new. Di sini muncul Windows baru. Di sini kalian ketik untuk aturan penamaan, saran saya seperti ini ya. Kalian ketik dulu sistem operasinya. Contoh aja Win7 nih. Tuh, terus tambahin bitnya juga 32 bit. Supaya nanti di bawah otomatis berubah tuh. Di sini ada Win7 32 bit. Terus kalian tambahin nama kalian, misal Revan sama kelas tik aja 3. Tuh ya. Tinggal next saja. Untuk memori kita pakainya diantara 256 sampai 512. Kalau saya sih sarannya 384 aja ya. 384. Next, sisanya kalian pencet tombol yang nyala terus sampai dia tutup. Tuh. Dan VM udah berhasil kalian buat. VM-nya disetting dulu ya sebelum di start karena ada pengaturannya. Dan langkah ini jangan dilewatin. Kalian harus sesuai urutan modul. Klik storage, terus empty. Kalian ke icon yang ini, icon CD. Cari Windows 7 32 bit di sini. Kalau misalkan nggak ada, pilih yang ini ya. Cari sampai ketemu atau tanya gurunya nanti yang praktek. Kalau udah, nanti dia akan ditambahkan di sini. Kalian ke network. Di sini atur jadi internal. Ini ada penjelasannya, mungkin kapan-kapan kita bahas. Setelah itu oke aja. Nah, setelah itu baru kalian boleh start di VM yang kalian udah setting. Klik start. Nanti akan muncul Windows baru juga, dia warna hitam tuh. Boleh hitam gini dulu, nanti lama-lama dia menampilkan tampilan mesin virtual ya. Nah, di sini seperti ini. Kurang lebih nanti gambaran buat kalian install seperti ini juga. Kita udah belajar tentang mengatur BIOS dan sudah sampai tahapan masuk tampilan awal ya. Nah, ini beda di persiapan aja tuh ya, di langkah-langkah sebelumnya. Tuh, pada dasarnya sama. Kalau udah sampai sini tinggal ikutin yang ada di modul. Oke, kalian ke time and currency, kalian klik sekali, tekan IN di keyboard, I sama N aja. Nanti dia pindah IN tuh jadi Indonesia. Supaya lebih cepat ya, kalian bisa scroll ke atas ke bawah nyari sendiri, tapi kalau saya langsung seperti itu aja biar cepat. Setelah itu next, install now. Nah, di sini kita akan menginstal Windows 7 ya. Kalau misalkan kalian pengen install Windows 10, Windows 11, itu kurang lebih mirip-mirip lah, ada sedikit perbedaan aja. Yang penting kalian tahu inti-intinya. Di sini ada agreement, di sini kayak perjanjian atau lisensi terms. Di sini kalian bisa baca kalau pengen baca ya. Cuman bahasa Inggris dan banyak. Kalau enggak tinggal dicentang aja terus next. Next. Tuh, di sini ada pilihan, pilihnya custom ya karena kita pengen clean install. Semua data dihilangkan gitu ya. Di sini ada partisi virtualnya sebesar 32 GB. Kalian langsung drive option aja, new, apply, oke. Di partisi kosong ini kita bikin jadi partisi untuk install ya. Jadi ada 2, terkadang ada lebih, tergantung dari sistem operasinya. Kalau udah next saja. Nah, di sini loading nih. Untuk loading ini tergantung kecepatan dari komputernya. Kalau misalkan komputer kalian yang kalian pakai buat praktek itu SSD, terus prosesornya juga lumayan kencang ya, cepat ya. Paling bedanya dari komputer yang ada di lab biasanya itu ya 5 menitan lah. Jadi nggak terlalu jauh. Intinya kalian paham tahapan-tahapannya ya.
Dan loading ini nanti kalau udah selesai ada beberapa kali restart. Kalau misalkan kalian notice ya, ketika kalian praktek BIOS itu ada press any key, dan itu cuman ditekan, kalian menghentikan titik-titik press any key untuk pertama kali aja, untuk masuk ke tampilan install awal. Tapi kalau misalkan kalian udah masuk nih, terus restart, muncul lagi press any key, artinya press any key muncul kedua nih, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu kalian biarkan aja. Jadi yang pertama aja, karena proses installnya kalau misalkan kalian press any key lagi setelah ini restart, kalian akan mulai ke tahapan awal lagi. Intinya kalian nanti nggak selesai-selesai kalau setiap lihat press any key dipencet. Jadi press any key itu hentikan titiknya kalau muncul pertama kali aja. Intinya seperti itu ya. Oke, ini loadingnya kembali lagi tergantung dari kecepatan komputer. Oke, jadi buat nanti tugasnya juga kalian catat aja ya. Jadi kalian tonton video ini, kalian catat langkah-langkahnya, baru kalian praktekkan. Buat praktek nanti nggak boleh ngeliat video, jadi kalian bawa catatan aja buat prakteknya supaya menghemat waktu ya. Oke, mungkin saya pause dulu videonya karena biar lebih singkat ya. Oke, akhirnya udah tampil pilihan. Jadi tadi sempat restart 2 kali ya. Nanti kalian kalau misalkan nge-restart kayak dia tuh banyak lah, kayak tiba-tiba tampilannya berubah, kayak dia lama membesar, mengecil lagi gitu. Itu biarin aja, kalian diemin sampai ke tahapan ini ya. Ada press any key juga, diemin aja. Tadi 2 kali press any key muncul, didiemin akhirnya sampai ke tahapan ini ya. Intinya seperti itu. Jangan sampai press any key dipencet terus, nanti gak selesai prakteknya. Nah, ini adalah pemberian nama PC-nya ya. Kalian di sini bisa ketikkan aja nama kalian, boleh Revan tuh. Revan aja nggak apa-apa. Nanti yang bawah itu otomatis langsung naik aja. Password itu saya pribadi menyarankan nggak usah buat praktek ya. Buat praktek nggak usah. Di sini kalian langsung naik aja, karena mungkin akan dipakai buat praktek yang lainnya. Ya kalian next aja di sini. Nah ini next tuh ya. Habis itu produk key juga kita next saja ya. Ini kita ada beberapa cara supaya nggak perlu produk key, langsung naik aja nggak apa-apa. Nah, tadi produk key itu buat aktivasi dari sistem operasi Windowsnya. Dan karena Windows itu berbayar, jadi masukin produk key supaya permanen. Kalau misalkan enggak, kita dalam yang namanya percobaan lah 30 hari atau kurang lebih segitu. Kalau ada pilihan ini, wajib kalian pilih Assimulator ya, supaya yang bajakan tadi nggak terdeteksi gitu. Ini adalah Windows Update, dimana Windows Update itu udah nggak didukung lagi kalau Windows 7 by the way. Jadi nggak worth it kalau kalian pilih 2 ini. Yang jelas yang ini yang terbaik ya, opsi buat di tahapan ini. Seperti itu, pencet aja ke kiri. Untuk waktu ini next saja, nggak begitu dibutuhkan buat sekarang. Ini kalian pilihnya bebas ya, home, work, public, atau ya pokoknya di antara 3 ini saya home aja. Nanti ada loading lagi ya. Kalau misalkan loading panjang, saya pause lagi supaya menghemat durasi yang kalian tonton nanti. Pokoknya poin-poin inti kalian tulis nanti buat praktek. Bagusnya sih secara detail itu kalian tulis ya, supaya nanti begitu praktek gak usah nanya lagi. Seperti itu. Intinya kalau misalkan udah loading ya, kalian saya pause ini videonya, berarti nggak ada sesuatu yang harus kalian pencet lagi, kalian tinggal nunggu aja. Jadi install itu tentang nunggu gitu, karena data-datanya akan dipindahkan dari media install ke komputer kalian, seperti itu. Oke, di sini saya pause aja karena ini kemungkinan besar loading semua sisanya. Oke, jadi prakteknya akan selesai sampai ke tahapan tampilan awal Windows ya. Kalian kalau misalkan hidupin komputer, tampilan seperti ini tampilan awal, atau disebut sebagai desktop. Kalau sampai sini kalian prakteknya sudah selesai, nanti langsung laporan ke
tutor sebaya atau ke gurunya ya. Oke, sekian, terima kasih.